Halo teman-teman, pernah nggak sih kita kepikiran gimana omongan kita sehari-hari itu bisa banget ngebangun atau malah ngejatuhin orang lain? Seringnya kita bahkan nggak sadar loh. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal seni komunikasi yang penuh perhatian dan gimana dampaknya ke mental kita dan orang di sekitar kita. Oke, yuk kita coba bayangin satu skenario yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Misalnya ada yang nyapa kita terus bilang, saya temannya Bu Irma. Tapi di saat itu juga, otak kita ngeblank, Bu Irma siapa ya? Aduh, rasanya canggung banget kan? Atau ada lagi nih situasi yang lain, yang juga sering banget kejadian. Teman kita datang dengan semangat 45. Pak Amir mau berangkat haji loh. Padahal kita udah dengar kabar itu dari kemarin. Nah, di saat kayak gitu, gimana coba respons kita? Nah, di sini nih kelihatan banget bedanya. Satu respons itu rasanya kayak nyepelein, kayak nutup obrolan. Tapi respons yang satunya lagi, itu justru aktif melindungi perasaan orang yang ngajak kita ngobrol. Ini bukan lagi soal sopan santun doang, tapi soal menjaga martabat. Jadi, momen-momen kecil kayak tadi, itu sebenarnya bukan cuma soal salah ngomong loh. Ini tuh nyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam di diri kita sebagai manusia. Ini tentang gimana cara kita bikin orang lain merasa dihargai. Jadi intinya begini, dihargai dan dihormati itu bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dalam tradisi Islam, ada istilah yang namanya izzah, yaitu rasa hormat dan martabat yang udah nempel di diri kita semua sejak lahir. Mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan, pendidikannya apa, jabatannya apa, nggak ngaruh. Semua orang butuh yang namanya martabat atau izzah ini. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, wah dampaknya bisa serius banget. Bisa bikin stres, depresi, sampai narik diri dari pergaulan. Oke, sekarang kita masuk ke aturan mainnya nih. Ada satu prinsip dasar, kayak saringan gitu buat semua omongan kita. Prinsip ini diambil dari kearifan yang usianya udah ribuan tahun, simple banget tapi luar biasa kuat. Ini dia nih panduan utamanya. Dalam banget kan? Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, yang membangun, ya udah mendingan diam. Ini cara paling ampuh buat mencegah kita nyebarin energi negatif lewat omongan jelek, celaan, atau kata-kata yang nyinggung perasaan. Nah, ini nih ada metafora yang agak unik tapi kena banget. Katanya, omongan yang nggak dipikirin itu ibarat kentut. Mungkin bikin lega buat kita yang ngeluarin, tapi bikin semua orang di sekitar kita jadi nggak nyaman. Bener kan? Sebaliknya, kata-kata yang bijak itu adalah hadiah. Nah, dari prinsip tadi, gimana cara prakteknya? Tenang, ada toolkitnya. Ada perangkatnya. Ini kerangka kerja yang gampang banget diingat, biar komunikasi kita tuh selalu ngasih dampak positif. Nama toolkitnya ini keren, gampang diingat, Basa Mamalaka. Ini tuh akronim, kayak resep gitu buat nerapin aturan emas tadi di setiap obrolan kita. Yuk kita bedah satu-satu. Ada 6 langkah. Balighon artinya omongan kita efektif dan kena di hati. Sadidan artinya benar dan akurat, intinya anti-hoax lah. Ma'rufan isinya baik dan bermanfaat. Maisuron, cara nyampeinnya pantas dan enak didengar. Layinan, nadanya lembut nggak ngebentak. Dan terakhir, kariman, omongannya mulia dan berbobot. Nah, konsep kariman atau kata-kata mulia ini penting banget. Coba deh bayangin, pikiran kita ini kayak gudang. Apa yang kita masukin ke dalam, buku yang kita baca, tontonan kita, obrolan kita, ya itu yang bakal ngisi gudang itu. Dan ujung-ujungnya, ya itu juga yang bakal keluar dari mulut kita. Oke, sebagai penutup kita bakal bahas senjata paling ampuh, paling gampang tapi sering kita lupain. Nggak perlu ngomong sepatah kata pun, tapi maknanya luar biasa. Namanya mesemo. Ini dari bahasa Jawa, artinya ya senyum. Simple kan? Tapi filosofinya dalam banget. Ini adalah cara kita ngasih kebaikan tanpa perlu ngomong apa-apa. Ada satu kutipan puisi yang bagus banget soal ini. Katanya, jika hatimu sedikit terluka, tersenyumlah. Itu juga merupakan obat bagi hati. Ini tuh kayak pengingat senyum itu obat, bukan cuma buat orang lain, tapi buat hati kita sendiri juga, buat meredakan luka dan nyebarin kehangatan. Jadi, jangan pernah remehin sebuah senyuman ya, karena senyum itu adalah ibadah yang paling indah, sedekah yang paling gampang, dan energi positif yang nularnya paling cepat. Dan yang paling keren, gratis. Nggak ada biayanya sama sekali. Nah, sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Ini misi yang simpel, positif, dan bisa langsung kita lakuin. Kepada siapa Anda akan berbagi senyuman hari ini? Coba deh, langsung lakuin sekarang juga.